Sore itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah mencerminkan suasana hati Rizky yang sedang galau. Dia baru saja mengalami patah hati yang cukup dalam. Hubungannya dengan pacarnya berakhir secara tiba-tiba, meninggalkan Rizky dalam keadaan bingung dan sedih. Dalam keadaan seperti itu, dia merasa tidak ada tempat lain yang lebih nyaman selain rumah mertuanya, tempat di mana dia selalu merasa diterima dan dicintai. Rizky melangkah masuk ke dalam rumah Bu Ratna, ibu mertuanya, dengan langkah yang berat. Suasana rumah yang hangat dan aroma masakan yang menggugah selera langsung menyambutnya. Bu Ratna, yang sedang berada di dapur, mendengar suara pintu dan segera menoleh. Senyumnya yang lebar dan hangat membuat Rizky merasa sedikit lebih baik. "Rizky, kenapa kamu datang sendirian? Di mana istrimu?" tanya Bu Ratna dengan nada penuh perhatian, sambil mengelap tangan di apron yang dikenakannya. "Ah, Bu. Saya hanya ingin sedikit waktu sendiri." "Lagi banyak pikiran," jawab Rizky, berusaha menyembunyikan kesedihannya. Bu Ratna mengangguk, memahami bahwa terkadang seseorang butuh waktu untuk merenung. "Ayo, duduklah. Saya baru saja membuat teh. Kita bisa ngobrol sambil menikmati teh hangat," ajaknya, mengisyaratkan Rizky untuk mengikuti ke teras. Rizky mengikuti Bu Ratna ke teras yang dikelilingi tanaman hijau. Suasana sore yang tenang, dengan suara burung berkicau dan angin sepoi-sepoi, membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Mereka duduk di kursi kayu yang sudah akrab dengan mereka berdua. Bu Ratna menuangkan teh ke dalam cangkir dan menyerahkannya kepada Rizky. "Ini teh favoritmu, kan?" tanya Bu Ratna sambil tersenyum. "Iya, Bu." "Terima kasih," jawab Rizky, merasakan kehangatan dari cangkir yang dipegangnya. Setelah beberapa saat hening, Bu Ratna memecah keheningan. "Kamu tahu, kadang hidup ini memang penuh dengan kejutan. Tapi, yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi setiap kejutan itu," katanya bijak. Rizky menatap Bu Ratna, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. "Saya merasa sangat bingung, Bu. Semua yang saya rencanakan seakan hancur dalam sekejap. Saya tidak tahu harus bagaimana," ungkapnya, suaranya bergetar. Bu Ratna mendengarkan dengan seksama, matanya penuh empati. "Coba ceritakan padaku, Rizky. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya lembut. Rizky menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan pikirannya. "Saya dan Dita sudah bersama selama 2 tahun. Kami punya banyak rencana untuk masa depan. Tapi tiba-tiba, dia bilang dia butuh waktu sendiri. Saya tidak mengerti apa yang salah," jelasnya, suaranya mulai bergetar. "Kadang, orang-orang butuh waktu untuk menemukan diri mereka sendiri. Itu bukan berarti mereka tidak mencintaimu. Mungkin Dita hanya merasa tertekan dengan semua rencana yang ada." Bu Ratna mencoba memberikan perspektif yang berbeda. Rizky mengangguk, meskipun hatinya masih terasa berat. "Tapi, Bu, saya merasa ditinggalkan. Seolah semua usaha saya sia-sia," keluhnya. "Rizky, kamu harus ingat bahwa cinta itu bukan hanya tentang memiliki seseorang di sampingmu. Terkadang, cinta juga berarti memberi ruang untuk orang yang kita cintai. Jika dia memang mencintaimu, dia akan kembali," Bu Ratna berkata dengan penuh keyakinan. Mendengar kata-kata Bu Ratna, Rizky merasa sedikit terhibur. Dia tahu bahwa mertuanya selalu memiliki cara untuk melihat sisi positif dari setiap situasi. "Terima kasih, Bu. Saya sangat menghargai nasihatmu," ucapnya tulus. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang masa lalu dan kenangan indah. Bu Ratna menceritakan bagaimana dia dan suaminya, yang kini telah tiada, pernah mengalami masa-masa sulit dalam pernikahan mereka. "Kami pernah terpisah selama beberapa bulan karena pekerjaan. Itu sangat sulit,
Tapi kami saling percaya dan akhirnya bisa bersatu kembali, kenangnya. Rizky mendengarkan dengan seksama, merasakan kedekatan yang semakin dalam antara mereka. Dia menyadari bahwa Bu Ratna bukan hanya seorang mertua, tetapi juga seorang teman yang bisa dia andalkan. Setelah beberapa saat, Rizky merasa lebih tenang. Dia mulai menceritakan tentang impian dan harapannya untuk masa depan, meskipun saat ini semuanya terasa gelap. Bu Ratna mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang membuat Rizky merasa lebih baik. Rizky, kamu adalah orang yang berbakat. Jangan biarkan satu kegagalan menghentikan langkahmu. Hidup ini penuh dengan peluang, dan kamu masih memiliki banyak waktu untuk mengejar impianmu, Bu Ratna memberikan semangat. Mendengar kata-kata itu, Rizky merasa terinspirasi. Dia mulai berpikir bahwa mungkin ini adalah kesempatan untuk menemukan kembali dirinya sendiri, untuk mengejar hal-hal yang selama ini dia impikan. Saat matahari mulai terbenam, suasana di teras semakin hangat. Rizky dan Bu Ratna tertawa bersama, berbagi cerita lucu dan kenangan indah. Rizky merasa seolah beban di pundaknya mulai berkurang. Dia menyadari bahwa dukungan Bu Ratna sangat berarti baginya. Bu, terima kasih sudah mendengarkan saya. Saya merasa lebih baik sekarang, Rizky mengungkapkan rasa syukurnya. Selalu, Rizky. Ingat, kamu tidak sendirian. Keluarga selalu ada untuk mendukungmu, jawab Bu Ratna dengan senyuman hangat. Malam pun tiba, dan Rizky merasa lebih ringan. Dia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan dengan dukungan Bu Ratna, dia merasa siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Dengan hati yang lebih tenang, Rizky beranjak dari teras, bersiap untuk melanjutkan hari-harinya dengan semangat baru. Dia tahu bahwa meskipun ada kesedihan, ada juga harapan yang menanti di ujung jalan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Rizky turun ke dapur. Aroma kopi yang baru diseduh menyambutnya. Bu Ratna sedang sibuk menyiapkan sarapan, dan ketika melihat Rizky, wajahnya langsung bersinar. Selamat pagi, Rizky. Bagaimana tidurmu semalam? Tanya Bu Ratna sambil mengaduk panci di atas kompor. Selamat pagi, Bu. Tidur saya lebih nyenyak. Terima kasih, jawab Rizky dengan senyum yang tulus. Baguslah kalau begitu. Hari ini kita akan membuat sarapan spesial. Kamu suka omelet, kan? Bu Ratna bertanya sambil tersenyum. Iya, Bu. Saya suka sekali, Rizky menjawab, merasa senang dengan perhatian Bu Ratna. Mereka berdua mulai memasak bersama. Rizky membantu memotong sayuran, sementara Bu Ratna mengocok telur. Suasana di dapur terasa hangat dan akrab. Mereka berbincang-bincang sambil tertawa, berbagi cerita tentang makanan favorit dan kenangan masa kecil. Dulu, waktu kamu masih kecil, saya sering membuatkan omelet untuk suami saya. Dia sangat menyukainya, Bu Ratna mengenang sambil tersenyum. Bu, saya tidak tahu kalau Bapak juga suka omelet. Pasti enak sekali ya? Rizky bertanya, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Ya, dia selalu bilang bahwa omelet saya adalah yang terbaik. Tapi, saya rasa itu hanya pujian untuk membuat saya senang, Bu Ratna menjawab sambil tertawa. Setelah sarapan siap, mereka duduk di meja makan. Rizky menikmati omelet yang dibuat Bu Ratna dengan penuh selera. Bu, ini enak sekali. Saya rasa ini omelet terbaik yang pernah saya makan, puji Rizky. Terima kasih, Rizky. Senang mendengarnya, Bu Ratna menjawab dengan bangga. Setelah sarapan, Rizky merasa lebih berenergi. Dia memutuskan untuk membantu Bu Ratna membersihkan dapur. Saat mereka bekerja sama, Rizky merasa semakin dekat dengan Bu Ratna. Dia menyadari bahwa mertuanya bukan hanya seorang ibu, tetapi juga seorang teman yang bisa dia andalkan. Setelah selesai,
Bu Ratna mengajak Rizky untuk duduk di teras. Ayo, kita nikmati suasana pagi. Ini adalah waktu yang tepat untuk bersantai, ajaknya. Mereka duduk di kursi kayu, menikmati udara segar dan suara burung berkicau. Rizky merasa tenang, dan suasana di sekelilingnya membuatnya melupakan sejenak kesedihan yang masih membayangi. Rizky, kamu tahu, kadang kita perlu mengambil waktu untuk diri sendiri. Jangan terburu-buru dalam mencari kebahagiaan. Nikmati setiap momen, Bu Ratna berkata dengan bijak. Rizky mengangguk, merenungkan kata-kata Bu Ratna. Saya akan berusaha, Bu. Saya ingin menemukan kembali diri saya, ujarnya. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi pandangan tentang kehidupan dan cinta. Bu Ratna menceritakan bagaimana dia dan suaminya saling mendukung dalam setiap langkah. Kami selalu berusaha untuk saling memahami, bahkan di saat-saat sulit. Itu yang membuat hubungan kami kuat, katanya. Rizky mendengarkan dengan seksama, merasakan inspirasi dari kisah Bu Ratna. Dia mulai berpikir tentang bagaimana dia bisa menerapkan pelajaran itu dalam hidupnya sendiri. Bu, saya ingin belajar dari pengalamanmu. Saya ingin menjadi lebih baik, ungkapnya. Setiap orang memiliki perjalanan masing-masing, Rizky. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari setiap pengalaman. Jangan takut untuk mencoba hal baru, Bu Ratna memberikan semangat. Setelah beberapa saat, Rizky merasa tergerak untuk berbagi lebih banyak tentang dirinya. Bu, saya sebenarnya punya impian untuk membuka usaha sendiri. Tapi, saya selalu merasa ragu dan takut gagal, katanya. Kenapa kamu tidak mencoba? Setiap usaha pasti ada risikonya. Tapi jika kamu tidak mencoba, kamu tidak akan pernah tahu hasilnya, Bu Ratna menjawab dengan penuh keyakinan. Rizky merenungkan kata-kata Bu Ratna. Dia merasa terinspirasi untuk mengambil langkah pertama menuju impiannya. Saya akan memikirkan hal itu, Bu. Terima kasih atas dukunganmu, ucapnya. Mereka melanjutkan percakapan hingga siang menjelang. Rizky merasa semakin dekat dengan Bu Ratna, dan dia menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar mertua dan menantu. Ada rasa saling pengertian dan dukungan yang mendalam. Setelah makan siang, Rizky menawarkan diri untuk membantu Bu Ratna merapikan taman. Bu, saya bisa bantu menyiram tanaman atau mencabut rumput, tawarnya. Baiklah, Rizky. Mari kita kerjakan bersama. Taman ini butuh perhatian lebih, Bu Ratna menjawab dengan senyuman. Mereka berdua bekerja sama di taman, menyiram tanaman dan merapikan bunga-bunga yang bermekaran. Rizky merasa senang bisa melakukan aktivitas fisik dan menikmati keindahan alam. Sambil bekerja, mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal, mulai dari hobi hingga impian masa depan. Rizky, kamu tahu, merawat tanaman itu seperti merawat hubungan. Kita harus memberi perhatian dan kasih sayang agar semuanya tumbuh dengan baik, Bu Ratna berkata sambil menyiram tanaman. Rizky tersenyum, menyadari betapa dalamnya makna dari kata-kata Bu Ratna. Saya setuju, Bu. Saya akan berusaha lebih baik dalam merawat hubungan saya ke depannya, jawabnya. Setelah beberapa jam bekerja di taman, mereka berdua merasa lelah tetapi puas. Rizky melihat hasil kerja keras mereka dan merasa bangga. Bu, taman ini terlihat lebih indah sekarang, ujarnya. Ya, kita berhasil. Terima kasih atas bantuanmu, Rizky. Kamu memang menantu yang hebat, Bu Ratna memuji. Mendengar pujian itu, Rizky merasa hangat di dalam hati. Dia menyadari bahwa hubungan mereka semakin kuat, dan dia merasa beruntung memiliki Bu Ratna dalam hidupnya. Saat sore menjelang, Rizky dan Bu Ratna duduk di teras lagi, menikmati teh hangat sambil melihat matahari terbenam.
Suasana tenang dan damai membuat Rizky merasa nyaman. Dia merasa seolah semua beban di pundaknya mulai menghilang. Bu, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk saya. Saya merasa lebih baik sekarang, Rizky mengungkapkan rasa syukurnya. Selalu, Rizky. Ingat, kamu tidak sendirian. Keluarga selalu ada untuk mendukungmu, Bu Ratna menjawab dengan senyuman hangat. Malam pun tiba, dan Rizky merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan hidupnya. Dia tahu bahwa meskipun ada kesedihan, ada juga harapan yang menanti di ujung jalan. Dengan dukungan Bu Ratna, dia merasa lebih kuat dan bersemangat untuk melanjutkan hidup. Pagi itu, Rizky terbangun dengan semangat baru. Setelah 2 hari di rumah Bu Ratna, dia merasa lebih baik dan lebih siap untuk menghadapi hidup. Dia menyadari bahwa dukungan mertuanya telah membantunya menemukan kembali jati diri dan harapan yang sempat hilang. Dengan tekad yang kuat, Rizky memutuskan untuk memulai hari dengan positif. Setelah mandi dan bersiap-siap, Rizky turun ke dapur. Aroma kopi yang baru diseduh menyambutnya, dan Bu Ratna sudah berada di sana, menyiapkan sarapan. Melihat Rizky datang, senyumnya langsung merekah. Selamat pagi, Rizky. Bagaimana tidurmu semalam? Tanya Bu Ratna dengan nada ceria. Selamat pagi, Bu. Tidur saya sangat nyenyak. Terima kasih, jawab Rizky, merasa senang melihat semangat Bu Ratna. Baguslah kalau begitu. Hari ini kita akan membuat pankek. Kamu suka pankek, kan? Bu Ratna bertanya sambil mengeluarkan bahan-bahan dari lemari. Iya, Bu. Pankek favorit saya. Rizky menjawab dengan antusias. Mereka berdua mulai memasak bersama. Rizky membantu Bu Ratna mencampurkan adonan pankek, sementara Bu Ratna menggorengnya di atas wajan. Suasana di dapur terasa hangat dan penuh keceriaan. Mereka berbincang-bincang sambil tertawa, berbagi cerita tentang pengalaman lucu dan kenangan masa lalu. Setelah sarapan, Rizky merasa lebih berenergi. Dia memutuskan untuk membantu Bu Ratna merapikan rumah. Bu, saya ingin membantu membersihkan rumah. Apa yang bisa saya lakukan? Tanyanya. Terima kasih, Rizky. Kamu bisa membantu menyapu dan mengepel lantai. Saya akan mengurus bagian lainnya, Bu Ratna menjawab dengan senyuman. Mereka bekerja sama membersihkan rumah, dan Rizky merasa senang bisa berkontribusi. Sambil menyapu, dia mulai merenungkan semua yang telah dia pelajari selama beberapa hari terakhir. Dia menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi dengan dukungan orang-orang terkasih, dia bisa bangkit dari keterpurukan. Setelah selesai membersihkan rumah, Rizky dan Bu Ratna duduk di teras, menikmati teh hangat sambil melihat taman yang telah mereka rawat bersama. Bu, saya merasa lebih baik sekarang. Saya ingin mencoba mengejar impian saya untuk membuka usaha sendiri, Rizky mengungkapkan tekadnya. Bagus sekali, Rizky. Itu adalah langkah yang tepat. Apa yang ingin kamu lakukan? Bu Ratna bertanya dengan penuh minat. Saya berpikir untuk membuka kafe kecil. Saya suka memasak dan membuat kopi. Mungkin ini bisa menjadi cara untuk menyalurkan hobi saya sekaligus mencari penghasilan, jawab Rizky dengan semangat. Wah, itu ide yang luar biasa. Kamu pasti bisa melakukannya. Yang terpenting adalah kamu harus percaya pada dirimu sendiri, Bu Ratna memberikan dukungan. Rizky merasa terinspirasi oleh kata-kata Bu Ratna. Dia mulai merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mewujudkan impiannya. Saya akan mulai mencari informasi tentang cara membuka usaha. Mungkin saya juga bisa mencari tempat yang strategis, ujarnya. Jangan ragu untuk meminta bantuan. Keluarga dan teman-temanmu pasti akan mendukungmu. Dan jika kamu butuh bantuan, saya selalu ada untukmu, Bu Ratna menambahkan.
Mendengar dukungan itu, Rizky merasa lebih bersemangat. Dia tahu bahwa dengan dukungan Bu Ratna, dia bisa menghadapi tantangan yang ada di depan. Terima kasih, Bu. Saya sangat menghargai semua yang telah kamu lakukan untuk saya, Rizky mengungkapkan rasa syukurnya. Setelah berbincang-bincang, Rizky merasa tergerak untuk melakukan sesuatu yang lebih. Dia ingin memberikan sesuatu sebagai ungkapan terima kasih kepada Bu Ratna. Bu, bagaimana kalau kita memasak makan malam spesial untuk kita berdua malam ini? Saya ingin membuatkanmu sesuatu yang enak, tawarnya. Wah, itu ide yang bagus. Saya akan sangat senang, Bu Ratna menjawab dengan antusias. Sepanjang siang, Rizky merencanakan menu makan malam. Dia ingin membuat pasta dengan saus tomat segar dan salad sayuran. Dia pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan. Saat berbelanja, dia merasa bersemangat dan penuh harapan. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, dan dia tahu bahwa dia sedang menuju ke arah yang benar. Setelah kembali ke rumah, Rizky mulai menyiapkan bahan-bahan untuk makan malam. Bu Ratna membantu dengan memberikan tips dan trik memasak. Mereka berdua bekerja sama di dapur, dan suasana terasa sangat menyenangkan. Rizky merasa senang bisa berbagi momen ini dengan Bu Ratna. Saat memasak, mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal. Rizky menceritakan tentang rencananya untuk membuka kafe, dan Bu Ratna memberikan saran yang berharga. Kamu bisa mulai dengan membuat menu sederhana dan menarik. Jangan lupa untuk mempromosikannya di media sosial, katanya. Mendengar saran itu, Rizky merasa semakin yakin. Dia mulai membayangkan kafe kecilnya, di mana orang-orang bisa berkumpul, menikmati makanan enak, dan berbagi cerita. Saya akan melakukan yang terbaik, Bu. Saya ingin kafe ini menjadi tempat yang nyaman bagi semua orang, ujarnya. Setelah beberapa jam, makan malam pun siap disajikan. Rizky dan Bu Ratna duduk di meja makan, menikmati hidangan yang telah mereka siapkan bersama. Bu, terima kasih sudah membantu saya. Saya sangat senang bisa memasak untukmu, Rizky berkata dengan tulus. Makanan ini enak sekali, Rizky. Kamu memang berbakat. Saya bangga padamu, Bu Ratna memuji, membuat Rizky merasa bahagia. Mereka menikmati makan malam dengan penuh keceriaan, berbagi tawa dan cerita. Rizky merasa semakin dekat dengan Bu Ratna, dan dia menyadari betapa berartinya hubungan mereka. Dia merasa beruntung memiliki mertua yang begitu pengertian dan mendukung. Setelah makan malam, mereka duduk di teras, menikmati suasana malam yang tenang. Bintang-bintang bersinar di langit, dan angin sepoi-sepoi membuat suasana semakin romantis. Rizky merasa damai, dan dia tahu bahwa hidupnya sedang berada di jalur yang benar. Bu, terima kasih atas semua dukunganmu. Saya merasa lebih kuat dan siap untuk menghadapi masa depan, Rizky mengungkapkan rasa syukurnya. Selalu, Rizky. Ingat, kamu tidak sendirian. Keluarga selalu ada untuk mendukungmu. Saya percaya kamu bisa mencapai semua impianmu, Bu Ratna menjawab dengan senyuman hangat. Malam itu, Rizky merasa penuh harapan. Dia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi dengan dukungan Bu Ratna, dia merasa lebih siap untuk menghadapi setiap tantangan. Dia bertekad untuk mengejar impiannya dan tidak akan membiarkan kesedihan menghalanginya lagi. Dengan hati yang penuh semangat, Rizky menatap bintang-bintang di langit, merasakan bahwa masa depan yang cerah sedang menantinya. Dia tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya akan membawanya lebih dekat kepada impian yang telah lama dia idamkan.